Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, keegoisan itu menghancurkan hubungan. Dan itu adalah penyebab utama terjadinya konflik, pertengkaran, bahkan perceraian, dan yang lebih fatal akan menimbulkan perang. Yakobus 4 ayat 1 mengatakan, apakah yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan di antara kamu? Bukankah itu berasal dari keinginanmu yang bergejolak di dalam dirimu? Setiap masalah bermula karena sifat mementingkan diri sendiri. Sangat mudah bagi sifat mementingkan diri sendiri untuk masuk ke dalam hubungan. Saat pertama kali memulai hubungan, kita berusaha keras untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi sering dengan berjalannya waktu, sifat mementingkan diri sendiri mulai merayap masuk. Orang seringkali mencurahkan lebih banyak energi untuk memulai dan membangun hubungan daripada untuk memeliharanya. Jika sifat mementingkan diri sendiri menghancurkan hubungan, maka sikap tidak mementingkan diri sendiri adalah yang membuat hubungan tersebut dapat terus tumbuh. Apa artinya sikap tidak mementingkan diri sendiri itu? Itu artinya adalah lebih sedikit tentang aku dan lebih banyak tentang kamu. Artinya lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri dan mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 4, hendaklah setiap orang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sikap tidak mementingkan diri sendiri mengeluarkan yang terbaik dari diri seseorang, dan itu membangun kepercayaan dalam hubungan. Bahkan jika kita mulai bertindak tidak mementingkan diri sendiri dalam suatu hubungan, orang lain pun akan berubah. Ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, kita bukan orang yang sama lagi. Jadi mereka harus berhubungan dengan kita dengan cara yang pasti berbeda. Saya telah melihat berkali-kali beberapa orang yang paling tidak disukai, mereka yang tidak ingin didekati siapapun, seringkali berubah ketika seseorang bersikap baik dan tanpa pamrih datang kepada mereka. Ketika seseorang diberi apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang pantas mereka dapatkan, mereka berubah dengan cara yang indah. Alkitab mengatakan dalam terjemahan baru dalam Galatia 6 ayat 7-8, orang yang menanam keegoisan mengabaikan kebutuhan orang lain, mengabaikan Tuhan, menuai tanaman gulma. Yang akan ia dapatkan dari hidupnya hanyalah gulma. Tetapi orang yang menanam sebagai tanggapan kepada Tuhan, membiarkan roh Tuhan melakukan pekerjaan pertumbuhan di dalam dirinya, menuai tanaman kehidupan sejati dan kehidupan kekal. Inilah prinsip Alkitab tentang menabur dan menuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Ketika kita menabur keegoisan, kita akan menuai keegoisan. Tetapi ketika kita menabur ketidak-egoisan, kita akan menuai berkat Allah. Beginilah cara kita mengatur alam semesta. Begitu Tuhan menyeimbangkan semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selama kita berada di bumi ini, kita akan merasa paling puas ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 35, jika kamu berusaha mempertahankan hidupmu, maka kamu akan kehilangannya. Tetapi jika kamu menyerahkan hidupmu, dan aku akan ada demi Injil, kamu akan menyelamatkannya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih buat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.